apa kabar? Pastinya luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Tentunya yes, yes, yes. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-18. Kakak akan mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan kitab suci di sekolah minggu Paroki Tias Dalem bersama saya, Pak Dewi. Halo, Kak Mika. Halo, Kak Melan. Halo, Kak Irmina. Kak Rere. Ayo adik-adik, kita akan menyanyi bersama Kasihnya Seperti Sungai. Setelah kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai, kita berdoa bersama yuk. Mari adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dengan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bunda Maria, selamat pagi Yesus. Engkau yang maha baik, kami bersyukur akan dan terima kasih karena Engkau senantiasa memelihara dan memberkati kami. Bantulah kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan semakin mendalami kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana tiba di sini?" Engkau menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti itu sampai kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Apa kabar? Semoga kabar adik-adik baik dan sehat selalu. Oke? Romo mau membuka maskernya terlebih dahulu. Adik-adik yang terkasih, pada pagi ini kita mengadakan sekolah minggu. Romo kangen ini dengan adik-adik paroki Tias Dalem Kroya. Sudah lama kita tidak bertemu, apalagi sejak ada pandemi COVID-19, ya kan? Adik-adik lebih banyak di rumah, belajar di rumah, berdoa di rumah, karena adik-adik belum diizinkan untuk hadir mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi adik-adik jangan berhenti untuk tetap terus berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan oleh Kak Irmin. Bacaan tadi mengambil dari Injil Yohanes. Sebelum Romo memberikan renungan tentang bacaan Injil tadi, Romo mau ajak adik-adik semua untuk melihat film pendek terlebih dahulu. Filmnya apa, Romo? Nah, kita saksikan bersama-sama, oke? Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika,
Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin?" Dengan senyum Nathan menjawab, "Aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan." Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, ketemu lagi. Masih di situ ya? Oke. Tadi kita sudah menyaksikan bersama film pendeknya. Siapa yang bermain di dalam film pendek itu? Ada yang bernama Budi dan ada yang bernama Nathan. Nathan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dia memberikan sesuatu kepada orang miskin. Dia mau mengambil sampah-sampah, memasukkannya ke dalam tong sampah, lalu membantu siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau tadi kita mendengarkan Injil yang dibacakan oleh Kak Irmin, ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan. Apa coba adik-adik? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah? Seperti yang dilakukan oleh Nathan di dalam film pendek tadi. Mau berbuat baik, menolong sesama yang sedang menderita, yang kesulitan, atau kemudian menjaga lingkungan sekitar supaya tetap bersih, dan seterusnya. Siapa yang setiap harinya sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti Nathan di dalam film pendek tadi? Adik-adik pasti sudah banyak yang melakukannya. Romo percaya kalian sudah melakukannya. Di rumah misalnya, ketika rumah itu kotor, kalian dengan siap, dengan suka hati, dengan ceria menyapu rumah. Atau ketika ada piring-piring yang kotor, adik-adik dengan suka hati mau membersihkan, mencuci piring dengan baik. Ketika bapak dan ibu sedang kesulitan, kalian tidak sungkan-sungkan untuk menolong. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi anak Tuhan, harus siap, harus sedia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seperti Yesus, Yesus selalu berbuat baik kepada siapapun, menyembuhkan yang sakit, entah itu sakit lumpuh, tidak bisa melihat, atau kemudian sakit pendarahan, disembuhkan karena mereka percaya kepada Yesus. Atau juga yang kelaparan diberi makan. Ada toh di dalam kisah Injil, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, itu tanda bahwa Yesus mau dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, siap berani kalian menjadi seperti Yesus, yakni selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Semoga adik-adik mampu menjadi anak-anak yang baik, yang mampu berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Aku
berkati malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita sedang bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan kabar Tuhan bersama. Sebelum kita berpisah, kita doa dulu ya. Siapa hati dan pikiran kita? Ambil sikap doa yang bagus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami kadang-kadang mengeluh dan menggerutu. Maafkan kami ya Tuhan, bantulah kami agar selalu menyadari dan mensyukuri